Posisinya lagi apa sih nih? Ini sekarang kita lagi line up. Kita line up posisi itu apa sih bahasa Indonesia? line up apa ya? Sudah posisi di runway lah, di ancang-ancang landasan. Ya? Ancang-ancang untuk tinggal landas. Begitu. Ancang-ancang ya? Kita jadi rolling, tahu-tahu rolling, kemudian batal. Langsung break ya? Langsung berhenti karena ada mesin kita yang terbakar. Mesin kita terbakar. Kenapa harus berhenti ya? Kenapa nggak berangkat? Oke, reject. Masuk caution. Nah, lihat guys. Bunyi terus guys. Tekan ya? Iya. Dimatiin. Dan itu di saat evakuasi juga terkadang penumpang juga perlu tahu mungkin. Ya. Hati-hati di saat evakuasi, jangan mengarah ke area engine Ya. dan ban. Karena di situ hotspotnya. Gini. Ini yang penting nih. Jangan evakuasi tanpa aba-aba dari Awak cabin. Nah ini ya yang berbahaya gitu. Guys, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya tetap di Flybase Flight Academy di simulator 737-800. Nah, sebelum berjalan ini, saya dari HMW Channel ingin mengucapkan terima kasih kepada Flybase Academy yang telah memfasilitasi podcast ini bisa berlangsung. Nah, sekarang guys, di sebelah kiri saya sekarang ada Kapten Heri Martanto. Beliau adalah rated 737, 800 dan 900 ya, Om? Iya, 800 sekarang. 800 sekarang? Oke. Nah, Kapten Heri, gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ready buat di kursi panas ini? Ini udah panas banget ini, sebentar lagi mendidih. Tapi memang terima kasih ya udah diundang lagi untuk mengisi di sini. Terima kasih untuk HMW Channel ya. Tapi mungkin yang lain juga sebenarnya boleh-boleh aja kan? Oh iya. Duduk di sini. Boleh aja. Jadi asalkan guys, bisa yang lain kalau ada yang tertarik bisa duduk sini atau bisa menggantikan saya. Nah, one day bisa juga Kapten Heri di sini loh. Kalau saya nggak di sana. Mungkin kalau di Airbus ya, mungkin saya di kiri gitu loh. Jadi bisa di sini, bisa di sana. Silakan aja. Yang penting dari HMW Channel memberikan bermanfaat gitu. Apalagi yang sudah dikasih tempat difasilitasi oleh Flybase ini, ya nggak? Jadi yang lebih suka kita muda-muda lah. Tua juga boleh deh. Setengah tua lah. Opa juga boleh loh kemarin juga. Opa sudah kan kemarin. Opa udah kemarin. Nah, guys, sekarang ini apa yang kita mau buat nih sekarang nih? Sesuai pesanan sebenarnya. Pesanan siapa? Pesanan HMW Channel. Tapi apa yang mungkin ada beberapa hal-hal yang bisa kita deliver lah. Sesuatu yang mungkin publik juga penasaran ya. Apa sih mengenai pilot ini saat terbang itu? Apa aja sih yang dihadapin? Kemudian ya siapa tahu dari kegiatan ini nanti bisa mengilhami publik bahwa keselamatan Anda itu terjamin dengan adanya pilot-pilot yang terlatih, terutama pilot-pilot Indonesia. Gila, kata-katanya nasional banget. Keren banget. Ya, jadi guys, ini podcast dari kita ini mau bikin, ini tetap podcast. Ini bukan kita mau menunjukkan lagi training terbang, bukan. Ini hanya podcast, cuman kita combine dengan di simulator ya, gitu. Tetap ini podcast, ini bukan suatu rujukan buat training. Salah ya nih, salah. Oh, duduknya aja begini kok. Nggak mungkin lah gitu loh, duduknya begini supaya. Nah, ini mudah-mudahan ya teman-teman netizen bisa lihat bahwa yang tadi Kapten Heri bilang bahwa wah ternyata di kokpit duduk bisa juga, wah seneng banget ya. Dengan ilmunya banyak atau wah ribet banget ya gitu ya. Itu tergantung sudut pandang orang masing-masing ya. Ya enggak ada. Yang saya yakin sih pasti banyak mau jadi pilot tuh. Soalnya tantangannya banyak banget. Itu sudah. Oke, tanpa berlama-lama kita balik lagi. Tadi kita mau bikin apa nih?
Pertama dari awal kita coba akan lakukan take off. Ini posisinya lagi apa sih nih? Sekarang kita lagi line up. Kita line posisi up itu apa sih bahasa Indonesia? Line up sudah posisi di runway lah, di landasan. Ancang-ancang ya? Ancang-ancang untuk tinggal landas, begitu lah. Ancang-ancang ya? Ini bahasa Inggris emang kadang-kadang sedikit menjebak. Jadi posisi line up nih, lurus line up tuh sudah lurus dengan center line runway. Sekarang kita dari Cengkareng. Rencana kita mau ke ke Surabaya. Rencana doang guys, ngomong doang, tetap aja kita di Flybase. Tetap nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh. Jadi tetap nggak jauh-jauh, tetap di Flybase. Nah sekarang kita mau skenarionya, kita mau bikin, kita line up, rolling, terus akan terjadi apa nih? Kita akan demonstrasikan bagaimana kalau terjadi rejected takeoff atau pembatalan tinggal landas. Nah, mungkin kejadiannya nanti akan kita demokan bagaimana kalau terjadi ada mesin terbakar. Guys, mesinnya kebakar guys. Kita bikin podcast kayak ini. Ini podcast guys ya. Kita jadi rolling, tahu-tahu kemudian batal. Langsung break ya? Langsung berhenti karena ada mesin kita yang terbakar. Kenapa harus berhenti ya? Kenapa nggak berangkat? Ya, kalau kita berangkat terus, sementara pesawat ini memang didesain kan dengan 2 engine. Kalau 1 engine kita lanjutkan, sementara dengan kondisi terbakar, kita bisa membahayakan penerbangan ini. Jadi, bagaimana caranya kita eliminir dulu permasalahannya, kita lihat apa yang menjadi masalah, ada engine fire atau ada mesin kita terbakar, kita eliminir dulu permasalahan di bawah. Dan itu memang sudah prosedur baku. Sudah prosedurnya. Drill itu ya? Drill. Ya, jadi ketika kita lahir tuh sudah harus begitu tuh. Ya. Jadi ntar coba bisa dibunyiin nggak? Kayak gimana bunyinya? Bunyinya kayak zaman dulu kita sekolah. Iya, kayak gitu. Nah guys, engine fire guys, kayak begitu guys. Nah, ini tiap 6 bulan sekali kita denger ya? Iya, kita selalu mengkondak hal-hal seperti ini. Karena enak ya? Paling enak ya dengerinnya. Itulah yang di pilot ini, license kita itu kan hanya 6 bulan. Yeah. Jadi 6 bulan itu kita harus mengisi lagi dengan proficiency check. Nah, salah satunya ya hal-hal seperti ini. Semua abnormalities yang mungkin terjadi, hal-hal yang tidak normal yang mungkin terjadi di pesawat ini, itu dilatihkan kepada pilot-pilot asing, sehingga terjagalah kompetensi pilot kita. Kita mau tanya Om Heri, pernah nggak kejadian bikin tadi? Pernah nggak di pesawat selama puluhan tahun nih engine fire? Selama puluhan tahun engine fire hampir, kalau aborted hanya hitungan jari, mungkin 2 kali 3 kali. Tapi itu bukan engine fire? Bukan engine fire. Tapi yeah. Karena ada predictive wind shear. Kemudian ada hal-hal teknis yang lainnya, karena terkadang beberapa hal-hal teknis itu suka terjadi. Saya juga aborted pernah gitu loh, aborted itu pernah. Tapi ini kalau sampai engine fire tuh jarang. Tapi kita tiap 6 bulan ya dikasih terus ya. Kita harus terlatih untuk itu, menangani itu. Karena ini mungkin sangat agak berbahaya, fire ya masalah ini. Ini sudah imminent danger kan? Iya, jadi ada batasan speed tertentu ya, Pak. Iya, betul. Tapi kita nggak usah bahas speed di situ ya. Itu yang terlalu penting teknis terlalu teknis. Yang penting netizen tahu bahwa kita bikin yang udah ada prosedur di mana kita harus aborted situ. Iya. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ya. Langsung take off ya. Tapi sebentar dulu, Cap. Sebelum take off ini. Iya. Kita ini harus memperhatikan dulu nih beberapa hal. Karena nggak bisa langsung gaspol aja, nanti remblong kita. Gitu ya? Jadi sebelum take off tetap kita perhatikan dulu bagaimana persiapan di cabin kita, bagaimana pramugari kita. Karena kalau kita nggak aware dengan itu, nggak memperhatikan itu, di saat kita take off roll, nggak taunya lagi pada tercerai-berai, lari-lari di belakang itu. Bisa bisa guling-gulingan nanti adik-adik nanti. Kita perhatikan dulu apakah kondisi di cabin sudah siap, kemudian konfigurasi pesawat kita apakah sudah sesuai dengan konfigurasi untuk tinggal landas, lalu environment kita lihat bagaimana cuacanya di last event, kondisi terakhir sebelum kita take off roll, dan kita juga monitor traffic, kondisi traffic. Jangan-jangan ini instruktur guys. Misalnya clear for take off, kalau salah satunya bilang, misalnya saya bilang, Cap sudah clear for take off, kaptennya nggak dengar.
nggak akan dia mau take off. Iya. Konfirmasi. Harus dua-duanya. Betul ya? Betul. Nah, kalau kita konfirmasi lagi. Saya juga pasti kalau misalnya saya terbang, saya bilang, saya nggak dengar, saya udah dengar. Coba call lagi, sampai dua-duanya confirm baru kita take off. Harus itu ya? Harus. Padahal kita udah tahu, oh gue udah bener nih ceritanya gitu ya. Walaupun terkadang kita merasa yakin, yakin udah bener, padahal nggak juga gitu ya. Nah, itu kita udah dilatih sama instruktur kita, harus konfirmasi. Iya. Oke. Nah, setelah udah semua kita evaluasi, prosedur jalan, barulah kita baca, selesaikan dengan before take off checklist. Checklistnya, siap. Oke. Kita nyalain, mesin udah nyala semua. Ini konfigurasi sudah nyala semua. Ini kalau nyala. Boleh saya masukkan dulu. Oke. Take off flaps. Sudah nyala semua. Gila. Podcastnya pakai simulator guys, duduknya begini. Udah ya, wah parking brake udah rilis, clear for take off, dibilang. Oke, udah semua clear, barulah kita bisa conduct dengan take off. Oke, silakan loh, jangan sungkan-sungkan loh, rolling, ya kan? Wah, nah, biasanya powernya berapa dulu tuh? Ini ya normalnya kita taruh di 40 dulu untuk stabilize engine. Wih, suaranya udah paling besar nih. Suara dikasih paling besar, mantap. Oke. Suaranya guys, wih, jet engine. Wah, sudah rolling. Kita lihat guys, podcast ini jalan kita, keren. 80 knots. Cek, wah, boleh. Reject. Master caution. Nah, lihat guys, bunyi terus guys. Tekan ya. Iya. Dimatiin. Nah, wih, ternyata bener-bener jadi kaptennya bingung juga guys. Kok nggak mau? Oke. Flared sandal at station. Oke. Parking brakes? Tidak perlu. Oh ya? Karena nanti kita carry out procedures dengan checklist. Oh gitu, mantap, siap. Nah guys, lihat tadi dimatikan, ini dia baru mati ya? Ya, belnya ini silence the bell. Nah ini oke lah, ini kita nggak prosedur ya. Ini sekarang masih fire nih. Kalau aturan harus cepat ya? Ya, ini sekarang kita udah take action nih, tapi udah harus take action. Tapi ini karena di podcast ya kita mau tadi waktu take off itu, kok ada ngomong 80 itu? Apa 80 knots ya? Ya 80 oh iya, 80 knots sih sebenarnya, tapi nggak semua pesawat ya, tipe pesawat pakai prosedur itu. Ya. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa dapat keuntungan dari call out itu standar call out untuk di tipe ini. Di Boeing saya nggak tahu, kalau di Airbus mungkin berbeda ya. 100 ya, nah, beda 20 knots. Tapi intinya adalah sebenarnya kita ada 3 poin di situ yang bisa kita monitor. Yang pertama adalah untuk mengingatkan bahwa kita ini akan memasuki fase ke high speed regime. Kemudian yang kedua untuk cross check bagaimana instrumen kita, airspeed kita. Karena ini pesawat zaman sekarang nih, alat navigasinya ini semua terintegrasi. Di saat ada airspeed unreliable itu sistemnya tidak hanya masalah airspeednya aja, tapi ada ke masalah inersial pesawat, navigasi di pesawat ini juga. Lalu yang ketiga itu untuk meningkatkan awareness kita mengenai crew coordination. Mungkin yang sebelahnya in cap di saat 80 knots kemudian nggak jawab, kita bisa identify, waduh, jangan-jangan sebelah saya lagi in cap nih. In cap apa ya bahasa Indonesianya? Incapacity ya. Incapasitas ya. Incapasitas, dia tidak lagi collapse, lalu serangan jantung, dan itu terjadi di beberapa belahan dunia kaptennya. Evo-nya nggak rilis, nyelonong. Iya. Ya kan? Itu bisa terjadi memang. Dan itu memang udah pernah terjadi gitu. Nah, ini tugasnya Evo juga. Misalnya yang tadi yang duduk di saya nih, pas bilang 80, dia lihat nggak lihat, dia lihat langsung. Tahu-tahu dia udah pingsan. Bisa jadi udah pingsan, betul. Bisa jadi dia pingsan, langsung dia ambil. Atau dia abort. Langsung abort, kita selamatkan dulu nih pesawat. Selamatkan terbang, ya, atau dia abort gitu. Tergantung itu dari situasinya dia, ya kan.
Mungkin dia baru rilisnya udah 100 berapa. Kok diem aja pesawatnya udah miring-miring. Iya, itu dia. Udah 80 kan dapat clue-cluenya kan dia kan? Iya kan? Betul. Soalnya agak berat ngambil posisi dari kiri, ngambil yang dari kanan agak kiri agak itu ya, sikis ya. Tapi betul. Sekarang sih saya lihat Evo sekarang udah dilatih bagus banget Bang sekarang. Ya lebih bertambahnya waktu pelatihan di kita juga semakin advance kok. Ya kita bisa lah mengikuti perkembangan. Bagus. Nggak kayak dulu kita Evo, saya takut banget sama kapten. Kaptennya galak-galak. Kaptennya galak-galak. Dulu ya. Tapi sekarang Opa sudah so baik, sekarang udah baik-baik sekarang. Ya, memang konsep CRM ini, Crew Resource Management ini kan kita bisa lah mengikuti itu sehingga sudah mulai ada perubahan paradigma dalam pelatihan ini. Okay. Guys, lihat guys, masih nyala sebenarnya. Kalau udah nyala gini, wah udah salah nih guys. Ini fire-nya masih ada ini. Ini fire masih ada. Nah, Om, sekarang udah gini. Kita balik lagi ke fire-nya. Ini podcast ya guys, sekali lagi guys. Ini bukan. Sekarang nih. Terus Kapten Heri tindakannya apa nih? Sekarang pesawat udah di break, terus mesti ngapain nih sekarang? Nah, kita lanjut dengan procedures yang ada di checklist kita, non-normal checklist ya. Jadi di pesawat itu ada abnormal, non-normal checklist. Karena kondisi kita ini di ground, jadi kita mengikuti apa yang ada di checklist. Yang baca yang pilot monitoring. Jadi pilot yang tidak terbang. Ya, saya baca ya gitu ya. Semestinya Kapten Herman yang baca checklist saya nih. Saya baca. Ya oke, saya ceritanya udah baca nih. Step-stepnya. Setelah itu kita inform nih ke tadi kan sudah inform flight attendant ya, at station. Jadi nanti dia udah aware. Nah, flight attendant ini kritikal nih di saat seperti ini. Dia di saat mendengar announcement itu, mereka langsung akan melihat ke area safety area mereka, memastikan bahwa kondisi di dalam dan di luar itu akan siap untuk jika diperlukan evakuasi. Jadi dia sudah akan mengamankan area-area sesuai dengan assign pintunya masing-masing kan. Lalu ATC kita inform. Bahwa kita aborted takeoff karena ada fire. Kalau kita perlu assistance dari ATC, kita bisa meminta bantuan dari ATC untuk melihat dari secara fisik dari luar apakah ada fire api yang tampak dari ATC. Nah, setelah itu lalu dilanjut dengan checklist kita selesaikan. Ribet nih guys. terus. Setelah checklist selesai, kalau memang engine apinya ini sudah teratasi, kita bisa untuk request keluar runway, men-secure dulu dari area runway, lalu setelah itu baru kita determinasi lagi. Dan normalnya kalau kondisi fire begini, kita akan kembali lagi ke apron, kita nggak akan bisa lanjut terbang lagi, karena ini harus diselesaikan nih permasalahan di ground ini. Jadi kita prosedurnya kita selesaikan, mati, terus biasanya sih kita langsung minta towing ya? Ya tergantung kejadiannya, tingkatannya, levelnya gitu. Terkadang kalau dia nyala terus, apa yang terjadi? Mesti dilakukan. Nah, kalau dia nyala terus nih, kita sudah lanjutkan dengan prosedur di checklist, kemudian dia nyala terus. Langkah lanjutan yang bisa kita lakukan, ya mau tidak mau kita harus evakuasi di posisi kita. Evakuasi apa sih? Evakuasi ya kita mengeluarkan occupants di dalam pesawat, penumpang di dalam pesawat dalam termin waktu tertentu yang dimana sampai saat ini masih tetapkan itu 90 detik. Jadi di saat ada announcement evacuate, itu jangan ragu-ragu. Itu pasti pintu akan secepat mungkin akan dibuka oleh awak kabin kami dan dia akan deploy semua escape route yang tersedia dan pasti akan di-assist kok sama pramugarinya. Kenapa kok nggak pakai tangga? Kenapa nggak pakai tangga? Tadi pakai apa? Sliding gitu. Kenapa? Karena permasalahannya adalah time limited. Nah, ini adalah sudah life threatening, mengancam jiwa. Jadi guys, di pesawat itu guys, jadi harus pakai sliding. Escape slide. Kalau kita manggil, tangga, ya kebakaran. Nggak bisa. Kebakarannya jadi atap, jangan-jangan. Tapi kan ntar Kevin kan udah kasih tahu dia udah punya paket khusus lah gitu. Sama seperti kita, paketnya kokpit tuh sebenarnya couple ya sama paket mereka ya. Betul. Gitu kan, selalu couple sebenarnya, udah gitu. TikTokannya, kalau misalnya TikTokannya udah oke nih, ya kan gitu kan. Nah,
Oke, kita jadi ada yang mau bertanya guys? Ini kalau sampai terjadi evakuasi, penumpang nggak perlu khawatir. Terus? Karena no man left behind. Selalu seorang kapten itu harus keluar terakhir setelah evakuasi selesai dilakukan di area kabin. Itu ada di prosedur ya? Iya, prosedur. Jadi kaptennya harus muter dulu nih sampai ke belakang pesawat, memastikan bahwa pesawat ini sudah kosong, baru dia boleh keluar. Kalau FO-nya? FO-nya justru posisinya lebih tenang dia, karena di saat evakuasi dia akan keluar dulu, menggait penumpang di bawah. Dia mengevakuasi, membantu evakuasi. Ya. Untung saya bukan kapten ini. Untung kita di simulator. Kapten ini, waduh kasihan banget. Waduh, ada fire, apa gitu. Nggak boleh keluar ya. Terakhir. Malu-maluin ya. Last man standing. Kalau kamu keluar, kamu malu-maluin. Jadi gitu guys. Jadi terakhir dia akan ngecek sampai terakhir sebisanya dia. Iya. Misalnya benar-benar sudah ada api ya dia akan terakhir. Yeah. Itu aturannya ya udah. Yes, procedures-nya seperti itu. Kalau Captain Harry tidak melakukan itu, urusannya panjang ya? Sebenarnya di saat kejadian urusannya nggak panjang, tapi pasca kejadian urusannya panjang, investigasi segala macam. Itu, waduh ngeri banget ya. Istilahnya, ya buat kita jangan sampailah kita ngopi-ngopi di ruang investigasi lah. Yeah. Ngopi-ngopinya di tempat lain aja lah. Gitu guys. Jadi ini kebetulan kalau ini, ini pilot udah paling apa nih? Kayak saya ini paling tidak suka nih ngeliat lampu ini. Iya. Tapi udah pernah belum motor engine fire kayak gini udah pernah terbang kejadian nggak? Belum. Nah, saya pernah. Nggak pernah ya? Waktu itu masih jadi FO. Jadi ceritanya lucu. Ya mungkin kapten saya udah pensiun kali ya sekarang gitu. Waktu itu engine di atas ya, masih FO. Bunyi deh, kering. Saya juga kaget gitu. Bunyi keras banget gitu bunyinya, keras banget. Keren. Kaget. Kapten saya juga kaget. Apaan tuh kata dia? Engine fire kan. Kirain waktu istirahat. Waktu istirahat. Jadi kaget, tapi akhirnya karena udah terlatih, akhirnya bener nih engine fire gitu. Jadi itu keluar tuh, Kapten Harry. Bener itu keluar, yang dilatih itu keluar ya. Wah, ini nggak main-main nih bener nih gitu. Wah udah prosedur, takut. Dan itu cepat dilaksanakan. Cepat dilakukan. Split second lah normalnya. Langsung divert gitu. Gitu kayak gitulah. Pernah dilakukan itu. Ya tergantung itu sih amal ibadahnya ya. Benar, tergantung amal ibadah. Jadi mau sehebat apapun kita, sebelum terbang tetaplah banyak berdoa. Itu sudah gitu. Senyum saya. Ya udah. Gimana lagi ya? Udah apa lagi nih? Ada yang ini untuk ini kelihatannya tadi sudah sampai di evakuasi jika terjadi evakuasi. Saya pikir mungkin udah cukup untuk yang balik mengenai kita normal, kita matikan, terus kita minta assist ya. Assistance. Dan biasanya pesawat kita ditongkrongin loh sama itu loh. Iya, fire brigade. Ya, itu diikutin gitu. Diikutin terus. Karena dia jaga tetap. Iya. Dan kita matiin semua. Dan itu di saat evakuasi juga terkadang penumpang juga perlu tahu mungkin. Hati-hati di saat evakuasi jangan mengarah ke area engine dan ban. Karena di situ hotspotnya. Panas ya? Panas. Nah, gitu. Itu ban bisa meledak masalahnya. Gini. Ini yang penting nih, jadi cerita evakuasi. Jangan evakuasi tanpa melakukan dan aba-aba dari awak kabin. Nah ini yang berbahaya gitu. Ini pernah kejadian loh ya? Pernah. Gitu. Di mana tuh? Tapi ya pernah lah terjadi. Maksud saya tapi ini ketika engine belum dimatikan, yang engine nomor 2 ini dia evakuasi, dia keluar sembarangan, kesedot. Iya. Iya kan? Itu masih berbahaya lah. Kondisi sangat berbahaya. Dengerin lah mbak-mbaknya tuh mas-mas yang di belakang di belakang ini. Mereka sudah terlatih juga untuk menangani kondisi emergensi ya. Iya. Gitu.
Nah, itu kayaknya bagus tuh. Sudah kayaknya kita sekarang ceritanya kita udah prosedur, kita lakukan. Oke, kita riset ulang aja ya. Ya, boleh. Kita normal take off. Ya, kita bikin lagi konten. Oke. Ya, oke. Gila. Saya aja duduk sini deg-degan nih. V1 rotate. Positive. Gear up. Gear up. Guys, lihat pesawatnya mati mesinnya. Tuh. Kalau kita lihat dia miring-miring udah. Ini engine fail. Iya, engine fail nomor 1. Ya, nah oke. Ini kakinya yang lempeng ini nih, untuk nahan. Kakinya guys, dia nahan nih guys. Ini agar attitude-nya tetap. Ya, trustnya dari sini ya. Yes. Jadi kalau mati pesawatnya lari ke kiri ya? Iya, lari ke kiri. Ini penting tapi biar netizen merasa secure naik pesawat yang harganya murah, atau yang mahal gitu. Kalau di latihannya ini dibedakan nggak dengan gaji gitu? Oh gitu. Oh. Sebenarnya nggak ada hubungannya, nggak ada juga sih yang namanya pelatihan paket hemat itu nggak ada, tetap semuanya itu standar. Standar ya? Standar, jadi misalkan ini pesawat Boeing 737 NG, standar pelatihan yang diberikan itu semua adalah mengacu kepada dari manufacturer, dari Boeing. Guys. Prosedur yang diaplikasikan, prosedur yang sudah dibakukan